Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 30203022 Bab 3020, Visit Yuhe Mountain. Rumor mengatakan bahwa Fang Chunsan tua menganjurkan Daoling, yang merupakan buah suci persik datar yang dianugerahkan oleh leluhur Tai dan memenangkan kehidupan tanpa akhir. Yi Lian tidak berani membayangkan nilai buah suci persik datar ini, dia melambaikan tangannya dan menolak, hal ini terlalu berharga, Xiao Lian tidak bisa memintanya. Lenden Sen buru-buru berkata, kasihan sekali, Anda adalah orang yang paling malu dengan Lenden Sen dalam hidup saya. Buah suci persik datar ini untuk Anda, yang setara dengan permintaan maaf dari saudara. Yi Lian menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiao Lian tidak merasa bahwa kakak senior malu kepadaku. Itu semua karena Xiao Lian sangat tidak berguna. Kakak senior tidak perlu membuang barang-barang berharga seperti itu pada para beku dengan bakat yang biasa-biasa saja. Tidak, kamu harus menerima buah persik pipih, kalau tidak aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Lagi pula, aku punya lebih dari satu buah persik pipih. Lenden Sen bertekad. Keduanya berdiri dalam kebuntuan untuk waktu yang lama, dan akhirnya Yi Lian akhirnya menyetujui permintaan Lenden Sen dan memutuskan untuk menerima buah persik datar. Kegigihan Lenden Sen terutama karena dia dapat melihat bahwa bakat Yi Lian tidak sebagus bakat Rose Ziling dan bahkan Murong Mingyue dan wanita lainnya. Jika dia diizinkan untuk berlatih dengan jujur, dapatkah dia menerobos puncak Mahayana? Menjadi masalah. Metode mental utama Yi Lian bukanlah high-end, dan sekarang dibutuhkan banyak waktu untuk mengolah kembali metode mental lainnya, dan mungkin sudah terlambat. Jika dia menelan buah persik, semuanya bisa berubah. Buah suci persik datar memiliki kemampuan untuk mengubah pembusukan menjadi sihir. Buah ini tidak hanya memungkinkan para beku memperoleh umur yang tak berujung, tetapi juga membuat tubuh para beku lebih murni dan bebas dari kotoran, sangat meningkatkan bakat mereka. Selama Yi Lian menelan buah persik datar, kekuatan kultivasinya juga harus naik ke tingkat Selin Hua Yu Yao dan yang lainnya. Yi Lian baru saja menembus periode konjugasi, dan tubuhnya tidak stabil, sehingga tidak cocok untuk menelan buah persik suci. Lenden Sen meminta Yi Lian untuk memanen buah persik suci, dan kemudian menelannya ketika waktunya tepat. Yi Lian mengikuti saran Lenden Sen. Ketika keduanya bertemu lagi, mereka benar-benar memiliki sesuatu untuk dikatakan. Yi Lian membawa Lenden Sen ke lautan bunga di sebelah utara istana Yihua. Kota itu sunyi dan tidak ada seorang pun. Keduanya berjalan di lautan bunga dan berbincang tentang pengalaman mereka masing-masing. Pengalaman Lenden Sen secara alami sangat mendebarkan, dan Yi Lian menyayat hati dan juga menyenangkan. Pengalaman Yi Lian lebih berliku daripada yang dibayangkan Lenden Sen. Awalnya, Yi Lian diburu dan melarikan diri ke Lin Hai Tianshan. Pada saat itu, dia terluka parah dan menemukan sebuah lembah untuk beristirahat dalam keadaan linglung, tetapi secara tidak sengaja menemukan bahwa ada organ-organ di lembah itu. Setelah menyentuh organ itu, Yi Lian dipenjara di dinding gunung, terperangkap di dalam gua yang dalam, terhubung dengan tempat yang mirip dengan istana bawah tanah. Ternyata istana bawah tanah sebenarnya adalah cabang dari mantan istana Tianluo. Yi Lian menemukan banyak sumber daya kultivasi di istana, serta beberapa latihan berharga dan rahasia. Yi Lian tidak menemukan cara untuk meninggalkan istana bawah tanah, dan hanya mundur ke sana untuk berlatih. Retret ini berlangsung selama beberapa dekade, dan tidak sampai Yi Lian menembus puncak dunia maya bahwa ia memecahkan dinding batu istana bawah tanah dan melarikan diri. Tanpa diduga, dalam beberapa dekade ini, Lenden Sen telah lama dikenal sebagai Lin Hai Tianshan, dan dikabarkan sebagai master nomor 1 Lin Hai Tianshan. Semua orang dari dunia maya hingga yang berusia 3 tahun tahu nama Lenden Sen. Setelah Yi Lian keluar dari masalah, dia pergi mencari Lenden Sen, hanya untuk menemukan bahwa Lenden Sen telah meninggalkan Lin Hai Tianshan dan pergi ke benua liar yang lebih luas. Lin Hai Tianshan tidak ada artinya untuk tetap, Yi Lian mengikuti Lenden Sen dan pergi ke benua tandus. Sayangnya, waktu kunjungan Yi Lian salah, dan itu terjadi di alam liar dan kerusuhan. Dalam kekacauan pertempuran besar dan kecil, Yi Lian melayang ke perairan Yuanhe dan menemukan pulau yang relatif terpencil untuk berlatih. Dalam perjalanan berlatih, Yi Lian juga mendengar perbuatan Lenden Sen. Yang paling terkenal adalah perjalanan ke Istana Penglai. Rumor mengatakan bahwa payung mutiara Hunyuan, harta Istana Penglai, dibawa pergi oleh seorang biarawan bernama Lenden Sen, yang menarik pasukan aliansi area Laut Yuanhe di seluruh dunia untuk memburu. Kemudian, Yi Lian juga berusaha menemukan Lenden Sen, tetapi mereka semua berakhir tanpa penyakit. Lenden Sen seperti bintang di langit, semakin Yi Lian mencoba menangkapnya, semakin tidak bisa menangkapnya. Setelah berkultivasi di perairan Yuanhe selama lebih dari 1000 tahun, Yi Lian akhirnya berhasil menembus tahap dewa dan naik ke ras manusia dunia spiritual kuno setelah kesulitan yang tak terhitung. Setelah itu, pengalaman itu biasa-biasa saja.
Yilian telah aktif di sekitar Streaming City, bergabung dengan Istana Bunga, dan kemudian mengambil alih posisi Master Istana generasi sebelumnya dari Istana Bunga dengan kekuatannya sendiri, dan berhasil menembus periode integrasi. Keduanya mengobrol dari hari ke malam, dan sekelompok besar meteor muncul di langit kota Streamer, yang sangat cantik, dan itu benar-benar memiliki tontonan meteor jatuh. Keduanya berpegangan tangan, berbicara dengan bebas seolah-olah mereka anak-anak. Inilah yang dialami Xiao Lian, dan mungkin tidak semenarik saudara Sen. Di bawah bintang-bintang, Yilian tersenyum main-main pada Landen Sen, mengungkapkan sederetan gigi putih kecil, sama lucunya ketika dia masih kecil. Kamu bisa aman, lebih baik dari segalanya. Landen Sen menyentuh kepala Yilian, dan kemudian bertanya, Lian kecil, apakah Anda punya rencana mulai sekarang? Aku tidak tahu. Lagi pula, apa yang kakak ingin aku lakukan, Xiao Lian akan lakukan. Yilian memeluk Landen Sen dengan ringan, menyandarkan kepalanya ringan ke lengan Landen Sen, dan rona merah samar muncul di wajahnya yang cantik. Landen Sen mengambil pinggang ramping Yilian, dan dia punya rencana di dalam hatinya, mengatakan, ketika masalah ini selesai, aku akan membawamu kembali ke Qishan. Ini baik. Yilian sedikit mengangguk, selama dia mengikuti Landen Sen, dia bersedia pergi kemanapun. Ngomong-ngomong, Xiao Lian, aku mendengar bahwa seorang pria bernama Ling Xiaotian melecehkanmu sebelumnya. Apakah ada hal seperti itu? Tiba-tiba Landen Sen bertanya. Yilian mengerutkan kening, Ling Xiaotian, putra penguasa Gunung Yuhe, datang ke istana Yihua untuk menikah dan berkata bahwa dia ingin menikahiku sebagai selir, tetapi aku menolak, jadi aku menegurnya. Orang itu menjadi marah dan menjadi marah. Mengancam saya 2 kali memang. Menjengkelkan. Landen Senin mencibir dingin, haha, itu hanya badut, saya akan membantu Anda menyelesaikan orang ini. Saudaraku, jangan khawatir tentang hal itu. Gunung Yuhe juga merupakan sekte besar. Yilian membujuk. Landen Sen sedikit terdiam, dan berkata, itu juga seni bela diri. Jika aku menggerakkan jari-jariku, aku bisa menghilangkannya. Kasihan, yakinlah, aku akan membantumu dengan nada ini. Melihat bahwa Landen Sen telah memutuskan, Yilian tidak membujuknya terlalu banyak, tetapi memintanya untuk tidak bertindak terlalu jauh. Dalam kapasitasnya sendiri, Landen Sen mengirim catatan transmisi suara, mengatakan bahwa ia akan secara pribadi mengunjungi Gunung Yuhe pada hari berikutnya. Mengetahui bahwa Landen Sen telah datang, Gunung Yuhe telah meledak naik dan turun, dan para pejabat tingkat tinggi segera mengerahkan aksi, tidak berani mengabaikan. Pagi-pagi sekali keesokan paginya, Gunung Yuhe dinyalakan naik turun dengan lampu-lampu dan hiasan, gong dan kendang berisik, petasan berdering, dan para murid dan murid keluar untuk menyambut Landen Sen sebagai tamu. Upacara penyambutannya sangat luar biasa, perjamuan yang diadakan terakhir kali ketika Penatua Yuhe-san menerobos periode Mahayana mungkin tidak begitu semarak. Semua orang tahu identitas dan status Landen Sen, tetapi mereka tidak bisa mengabaikan Gunung Yuhe kecil mereka. Di awal pagi, pusaran air emas muncul di atas Gunung Yuhe, dan Landen Sen perlahan-lahan jatuh dari pusaran air. Master Sekte Gunung Yuhe, Penatua Agung, dan semua pejabat tinggi semua datang untuk menyambutnya, dan Ling Xiaotian ada di antara mereka. Sen Xianjun akan datang, Gunung Yuhe bersinar. Bab 3021 Satisfactory Answer. Landen Sen turun dari langit dan menundukkan kepalanya ke atas dan ke bawah di Gunung Yuhe, tanpa menyipit, seolah-olah dia sedang menyambut seorang kaisar. Siapa di antara kalian yang adalah penguasa Gunung Yuhe? Landen Sen tidak membuat suara besar, tetapi dia melepaskan perasaan tekanan yang luar biasa, membuat para biksu Gunung Yuhe di bawah gemetar dan berkeringat. Kembali ke Sen Xianjun, pemuda Lincuan adalah penguasa Gunung Yuhe. Seorang pria tua mengenakan jubah Tao yang menuju ke depan segera bangkit dan bertanya dengan hormat, dengan ekspresi gugup di wajahnya. Tingkat kekuatan Landen Sen datang ke Gunung Yuhe, sungguh luar biasa cara berpikirnya. Lingcuan berdoa dalam hati bahwa pihak lain tidak ada di sini untuk menimbulkan masalah. Temukan tempat terpencil untuk membahas masalah terlebih dahulu, dan panggil semua pejabat tinggi Gunung Yuhe, kata Landen Sen dengan acuh tak acuh. Hati Lingcuan melonjak, dan dia dengan cepat menjawab, ya, ya. Sen Xianjun, tolong ikut aku. Setelah berbicara, Lingcuan membawa Landen Sen ke aula Gunung Yuhe, diikuti oleh pejabat tinggi Gunung Yuhe. Sebagai salah satu dari 72 gerbang abadi umat manusia, arsitektur Gunung Yuhe sangat mengagumkan, halaman emas dan pilar batu giok di aula utama penuh sinar matahari. Landen Sen berjalan maju dan duduk di kursi naga emas di depan aula. Lingcuan dan Yuhe-san tingkat tinggi berdiri di bawah, merasa gelisah. Saya tidak tahu apakah Sen Xianjun ada di sini, apa yang Anda lakukan? Lingcuan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Salah satu dari kalian adalah Ling Xiaotian. Landen Sen melirik banyak pejabat senior di Gunung Yuhe, dan bertanya dengan kosong. Kembali ke Sen Xianjun, ini aku. Seorang pria parubaya berjubah hijau di belakang Lingcuan meringis dan berdiri. Orang ini adalah Ling Xiaotian.
Landen Sen melirik Ling Xiaotian dan berkata dengan mencibir, saya mendengar bahwa Anda baru-baru ini melamar menikah dengan penguasa istana. Landen Sen melirik Ling Xiaotian dan berkata dengan mencibir, saya mendengar bahwa Anda baru-baru ini melamar menikah dengan penguasa istana kota pemindahan bunga di Streaming City dan mengancam akan memaksanya menjadi selir Anda. Apakah itu mungkin? Ini. Ling Xiaotian berkeringat di dahinya, bertanya-tanya mengapa Landen Sen Xianjun ini akan mengajukan pertanyaan ini. Bisakah dia juga jatuh cinta dengan Yi Lian? Itu benar. Terlepas dari 3721, Ling Xiaotian masih mengakui. Dia bukan orang bodoh, mengetahui konsekuensi dari marahnya Lang Lang. Landen Sen berkata dengan dingin, izinkan saya memberitahu Anda, Yi Lian, penguasa istana-istana bunga, adalah rekan pendeta Sen. Wow. Kalimat ini seperti badai, menyebabkan semua pejabat tinggi Yuhesan di aula menghirup udara dingin, dan wajah mereka langsung nampak ketakutan. Apa-apa? Ling Xiaotian duduk di tanah dengan ketakutan, wajahnya membumi, hampir mengira dia memiliki halusinasi pendengaran. Ling Chuan bahkan tidak stabil dan hampir pingsan. Sebelumnya, dia masih bertanya-tanya bagaimana kekuatan tertinggi dari tiga alam, seperti Landen Sen, tiba-tiba akan melindungi Gunung Yuhe kecil. Ternyata adalah seorang murid yang menyebabkan masalah. Dan putranya Ling Xiaotian lah yang menyebabkan masalah kali ini. Bahkan wanita Landen Sen berani merebut, putra pemberontak ini takut bahwa seluruh Gunung Yuhe akan dirusak. Landen Sen mencibir, menggertak ke kepala teman tahu saya, Anda benar-benar berani. Jika bukan karena Sen yang tidak suka menindas yang kecil dengan yang besar, saya takut bahwa orang yang baru saja bertemu, Anda Yuhe Mountain akan musnah. Naik. Begitu suara itu jatuh, para pejabat senior di Gunung Yuhe menjadi mati rasa karena ketakutan. Ling Xiaotian bahkan lebih jauh dari langit. Mengetahui bahwa dia telah menyebabkan bencana, dia bergegas berlutut di tanah, memohon belas kasihan, Sen Xianjun, jika generasi muda tahu bahwa Tuan Istana Yi adalah teman Taoismu sebelumnya, aku tidak akan berani meminjam 10.000. Ah. Generasi muda pantas mati, aku tidak akan pernah berani lagi. Landen Sen sangat marah, hanya, berani, bisa asal-asalan. Wanita Landen Sen saya juga bisa diganggu oleh Anda. Deru itu seperti guntur mengepul, paksaan besar dan menakutkan menyelimuti, seperti langit dan bumi hancur dan langit runtuh. Segera setelah itu, ada ledakan yang keras, dan seluruh aula Yuhesan runtuh oleh tekanan spiritual yang mengerikan yang ditimbulkan oleh kemarahan Landen Sen. Aula Gunung Yuhe yang megah dan megah menjadi berantakan dalam sekejap, beberapa petani lemah di Gunung Yuhe terpana oleh badai tekanan spiritual yang dilepaskan oleh Landen Sen. Ling Chuan dan orang-orang tingkat tinggi lainnya bertahan dari guncangan mengerikan dari tekanan spiritual, dan rasa takut mereka yang tak terlukiskan membuat kaki mereka gemetar dan lemah. Hanya Ling Qiao yang bisa menghancurkan aula Gunung Yuhe, kekuatan sovereign abadi Landen Sen ini telah mencapai kondisi yang bahkan tidak bisa mereka tebak. Sen Xianjun, luangkan hidupmu. Ling Xiaotian sangat takut sehingga dia membuat permohonan histeris meminta belas kasihan. Dia bangkit dari reruntuhan dan menarik di sudut pakaian Ling Chuan. Dia meraung, ayah, selamatkan aku, selamatkan aku. Kamu memberontak. Ling Chuan sangat marah sehingga dia menamparnya ke Ling Xiaotian. Dengan letupan yang keras, Ling Xiaotian terbang keluar, mulutnya berdarah, dan beberapa orang meninggal. Xianjun tenang. Putraku bodoh dan menyinggung Xianjun. Xianjun mengira dia adalah pelaku pertama, jadi tolong angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ling Chuan menundukkan kepalanya dan membungkuk ke arah Landen Sen. Landen Sen berkata dengan ekspresi muram, jangan katakan padaku dengan baik. Hari ini, Sen datang ke Gunung Yuhe Anda untuk mendengar permintaan maaf. Karena Ling Xiaotian adalah putramu, Anda dapat menangani ini sendiri. Anda jika penanganannya memuaskan saya, Sen akan segera pergi dan tidak akan menyusahkan Anda Yuhesan di masa depan. Jika Anda tidak puas dengan penanganannya, Anda akan menanggung risiko Anda sendiri. Sen Xianjun bisa sangat baik, dan Xiao Laur akan memberimu jawaban yang memuaskan. Setelah Ling Chuan mengucapkan kata-kata ini dengan hormat, dia bangkit dan datang ke Ling Xiaotian. Ling Xiaotian menghela nafas lega, berharap ayahnya pasti tidak akan melakukan apapun padanya, jadi dia memohon dengan pahit, ayah, tolong mohon padaku, aku tidak akan berani lagi. Dasar idiot yang tidak berguna, apa gunanya menjagamu? Ling Chuan tiba-tiba beringas, dan pisau panjang yang melepaskan cahaya biru terkondensasi di telapak tangannya, dan itu menebas ke arah kepala Ling Xiaotian dengan kecepatan kilat. Tidak. Melihat bahwa pisau panjang yang ditembakkan oleh Ling Chuan menebas ke lehernya, tidak bisa dihindari, Ling Xiaotian menjerit ngeri. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Tangan ke atas dan ke bawah. Puff. Kepala Ling Xiaotian dipotong oleh Ling Chuan. Di leher, kabut darah berhamburan seperti air mancur, seolah-olah hujan darah turun. Kepala Ling Chuan terpotong, anggota tubuhnya mengejang, dan dia benar-benar terbunuh. Pada saat ini, para penonton terdiam, dan jatuhnya jarum bisa terdengar. Tingkat tinggi Zhong Yu Hesan terkejut, dan Tuan Sekte membunuh putranya sendiri.
Dia benar-benar bisa melakukannya. Ling Chuan adalah ketua sekte Gunung Yuhe, dia mengerti bahwa jika dia masih melindungi putranya saat ini, sangat mungkin mereka akan dihancurkan di Gunung Yuhe. Untuk menyelesaikan permusuhan di hati Landen Sen sampai batas tertinggi, dia hanya bisa menanggung rasa sakit dan membunuh putranya. Jika tidak, Landen Sen tidak bisa menghancurkan seluruh Gunung Yuhe dalam kemarahan. Gram. Kepala berdarah Ling Xiaotian berguling ke bawah ke kaki Landen Sen. Landen Sen tanpa ekspresi, dan langsung menginjak kepala Ling Xiaotian. Dengan ledakan, kepala Ling Xiaotian hancur menjadi kabut darah. Buat hati semua orang berkedut sedikit. Mari kita lupakan masalah ini hari ini, Sen tidak akan menyusahkanmu lagi. Tapi aku sarankan, jangan punya waktu lagi. Setelah mengatakan ini, Landen Sen berjalan pergi. Bab 3022 Return to the Human World. Dengan gelombang jubah lengan Landen Sen, bayangan pedang perak yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan pusaran perak besar di langit di atas kepalanya. Tanpa melihat ke belakang, Landen Sen pergi ke pusaran perak sampai sosok itu menghilang. Dengan hormat mengiring Sen Xianjun. Ling Chuan dengan hormat membungkuk ke arah tempat Landen Sen pergi, dan kecemburuan mendalam melintas di matanya. Dia belum pernah melihat orang yang begitu menakutkan sebelumnya, dan Raja Abadi Landen Sen ini benar-benar tak terduga. Ling Chuan beruntung bahwa dia baru saja membunuh putranya dengan kejam dan menenangkan kemarahan Landen Sen pada waktunya, jika tidak, lawannya hanya akan menghancurkan Gunung Yuhe dengan jarinya. Para tetua senior memandang ke Aula Yuhesan, yang telah menjadi reruntuhan, dan saling memandang satu sama lain, dengan ketakutan yang masih ada. Kesedihan untuk pintu utama. Tubuh Xiaotian. Bagaimana menghadapinya? The Great Elder melangkah maju dan bertanya. Ling Chuan berkata dengan kosong, bahwa mayat Nizi ini ke binatang roh penjaga. Ya, Tuan. Jawab tetua dengan suara berat, harus mengagumi toleransi Ling Chuan. Ling Xiaotian sudah mati, dan Ling Chuan masih sangat berhati-hati, menghindari ancaman Landen Sen terhadap Gunung Yuhe sampai batas tertinggi. Ling Chuan biasanya sangat menyukai Ling Xiaotian, jadi dia telah mengembangkan karakter Bung Ling Xiaotian. Jika bukan karena Bung Ling Xiaotian, itu tidak akan menyebabkan bencana besar. Dibandingkan dengan putranya, Ling Chuan masih fokus pada seni bela diri. Meskipun Ling Chuan memiliki kesabaran, dia tidak memiliki ide untuk pergi ke Landen Sen untuk membalas dendam. Dia mengerti berapa banyak kati dari Gunung Yuhe, dan berusaha membalas dendam dari Landen Sen. Itu hanya jalan buntu. Tidak masalah sekarang atau di masa depan, kamu tidak bisa main-main dengan monster ini. Hari ini, jangan menyebutkannya kepada siapapun, dan sangat melarang murid penjaga pintu untuk berbicara tentang Sen Xianjun. Ling Chuan meluncurkan transmisi suara ke semua penatua senior di Gunung Yuhe. Iya. Semua beku senior merespons satu demi satu. Lelucon kecil ini akhirnya berakhir, Landen Sen tidak berpikir untuk mengambil nyawa Ling Xiaotian, jadi dia berencana untuk menghapus kultivasi orang ini. Tanpa diduga, ayahnya sangat kejam dan bertekad untuk langsung membunuh Ling Xiaotian. Meskipun agak tak terduga, Landen Sen merasa sangat segar, setidaknya itu merupakan kelegaan bagi Yilian. Meskipun Yilian merasa bahwa Landen Sen telah melakukan terlalu banyak, dia mengerti bahwa ini adalah perilaku Landen Sen dan menerimanya di dalam hatinya. Bahkan jika Landen Sen benar-benar menjadi burung hantu raksasa yang membunuh suatu hari, dia bersedia untuk tenggelam bersama dengan Landen Sen dan menjadi penyihir penyucian. Beberapa hari kemudian, Yilian membubarkan istana Yihua, menempatkan semua biksu ke atas dan ke bawah istana Yihua, dan mengikuti Landen Sen. Ketika keduanya berjalan di lautan bunga, Yilian pertama kali bertanya, "Saudaraku, apa rencanamu? Apakah kita akan kembali ke Qishan sekarang?" "Tidak perlu cemas. Jika aku pergi ke Qishan sekarang, aku mungkin tidak punya banyak waktu untuk menemanimu. Sedikit kasihan, lebih baik bagimu untuk menemaniku berkeliling 3 alam. Setelah 100 tahun, tidak akan terlalu terlambat bagi kita untuk kembali ke Qishan." Landen Sen menyarankan agar dia ingin menemani Yilian dengan baik dalam 100 tahun terakhir, dan itu bisa dianggap sebagai penyesalan-penyesalan asli. Sungguh. Saudaraku, biarkan kamu menghabiskan banyak waktu dengan Xiao Lian, apakah ini benar-benar bagus? Yilian sangat bersemangat sehingga dia tidak percaya, dan tidak bisa tidak bertanya. "Kenapa? Apakah kamu masih benci tidak bisa bergaul denganku?" Landen Sen menyeringai. Bagaimana mungkin? Sayang sekali hanya berpikir. Ini terlalu bahagia. Yilian memeluk Landen Sen dengan erat, mulutnya miring ke atas, mengungkapkan busur yang bagus. Melihat penampilan Yilian yang manis dan berminyak di pelukannya, Landen Sen juga dalam suasana yang santai dan bahagia. Yilian mencondongkan tubuh ke depan dan menciumnya. Ada kabut di matanya yang indah, dan dia menatap Landen Sen dengan penuh kasih sayang. "Saudaraku, apakah sebelum atau sekarang, aku adalah wanitamu? Jika kamu ingin memiliki Xiaopian, Xiaopian dapat memberimu kapan saja, jangan terlalu membatasi." Melihat tidak ada orang di sekitar, Yilian memeluk pinggang Landen Sen dengan tangan kecilnya, dan di suatu tempat menjulang di dada Landen Sen.
Penampilannya yang lembut dan menawan sudah dipilih oleh Ren Jun. Dia telah tidur untuk Landen Sen sejak dia masih kecil, dan dia tahu bagaimana membangkitkan minat Landen Sen. Suara melengking itu menyebabkan Landen Sen menyalakan api, dan Landen Sen tidak lagi lembut, dan melingkarkan lengannya di pinggang ramping Yilian, dan berkata sambil menyeringai, "Oke, sedikit kasihan, aku ingin kau menjadi pendamping Taois setiap hari. Bagian dari pekerjaan." Begitu suara itu jatuh, Landen Sen mencium bibir wanita itu, merasakan manisnya dan panas terik di antara bibir dan giginya. Kakak senior masih sangat cemas, tapi aku suka. Sebuah blus samar muncul di wajah cantik Yilian. Di depan Landen Sen, dia akan malu, tapi dia tidak akan pernah menolak. Di mata orang luar, Yilian adalah dewi dingin yang tidak makan kembang api di dunia. Hanya dalam pelukan Landen Sen, dia adalah kucing kecil yang lembut dan menawan. 1 abad telah berlalu seperti kuda putih. Landen Sen menemani Yilian selama 100 tahun, bepergian ke 3 alam, dan keduanya menikmati pengalaman yang tak terlupakan dan bahagia. 100 tahun kemudian, Landen Sen kembali ke Qishan bersama Yilian. Melihat Yilian datang ke Qishan, Rose sangat terkejut. Dia tahu bahwa Landen Sen dan Yilian memiliki hubungan yang tak terpisahkan antara saudara dan saudari, dan dia sama sekali tidak dikucilkan dalam hatinya, dan dia menyambut kembalinya Yilian. Yilian menunjukkan rasa hormat yang besar kepada Taois Landen Sen, dan gadis-gadis itu secara alami tidak mengecualikan Yilian, dan mereka bergaul cukup harmonis satu sama lain. Setelah Landen Sen kembali ke Qishan, di samping tinggal dengan gadis-gadis dan kadang-kadang mendiskusikan kekuatan gaibnya dengan yang kuat, ia menghabiskan sebagian besar waktunya di Istana Guangtian untuk mempelajari panggilan hujan dan pernafasan angin dalam 36 perubahan Tiangang. Metode memanggil hujan dan memanggil angin benar-benar sulit untuk dipahami. Landen Sen telah menghabiskan puluhan ribu tahun tanpa menyadari alasannya. Saya merasa bahwa kepandaian saya terjebak dalam kemacetan, dan saya tidak bisa menembus kemacetan ini untuk sementara waktu. Seolah-olah seseorang telah kehilangan inspirasi, perasaan ini membuat Landen Sen cukup tertekan. Dia membutuhkan kondisi pikiran yang lebih halus dan murni untuk membantunya terus merasakan 36 perubahan di Tiangang. Karena alasan ini, Landen Sen meninggalkan kuil Guangtian dan mencari cara untuk memahami hukum surga. Yun Henzhi memberi Landen Sen saran. Dia meminta Landen Sen untuk pergi ke alam yang lebih rendah, melihat perubahan-perubahan kehidupan di alam bawah, mengingat semua yang dia alami di alam manusia, dan melihat jalan surga sendirian, dan dia mungkin mendapatkan sesuatu. Perlu disebutkan bahwa setelah tubuh jiwa asli Yun Henzhi selamat, Landen Sen menemukan banyak harta berharga surga dan bumi dan memperbaiki tubuh baru untuk tuannya. Setelah tubuh jiwa Yun Henzhi bergabung dengan tubuh fisik baru, itu setara dengan kelahiran kembali. Tetapi 3 kerugiannya dan 7 malapetaka masih ada di sana, dan dalam lebih dari 100.000 tahun, dia masih akan mati. Hari ini, Yun Henzhi tidak memiliki apa-apa untuk diminta. Dia berkeliling 3 alam setiap hari, dan kadang-kadang mengajar beberapa biksu dan menjadi guru terbaik. Landen Sen mengikuti saran Yun Henzhi, tetapi sebenarnya dia juga ingin kembali ke dunia manusia. Setelah mengambil keputusan, Landen Sen membuka saluran teleportasi ke dunia manusia di tanah Beiyuan. Dengan kekuatan dan basis kultivasinya saat ini, mudah untuk pergi ke dunia manusia, dan tidak perlu membuat klon proyeksi, Tuhan dapat langsung turun pada antarmuka tingkat terendah di dunia manusia. Tanpa banyak usaha, Landen Sen berhasil memasuki dunia manusia.